잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Tujuan saya berada di sini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Arif Pausan, yaitu membuat video menjelaskan sebuah materi. Nah, materi yang ingin saya jelaskan adalah yaitu tentang CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Mari kita simak penjelasannya. Dunia pemrograman dipenuhi dengan berbagai perubahan dan perkembangan untuk menciptakan sebuah software yang dinamis. CRUD adalah sebuah kriteria dasar untuk memastikan sebuah framework atau API dalam mengikuti perkembangan teknologi. Bagi para back-end developer, istilah CRUD sudah pasti tak asing lagi. Umumnya, konsep ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang bersifat dinamis seperti database tanpa sebuah sistem yang memiliki CRUD. Maka proses pengelolaan database bisa dibilang tidak mungkin dilakukan. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, and Delete. Keempat hal tersebut merupakan perintah dengan peran yang esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional. Beberapa contoh database management system yang menggunakan CRUD sebagai fungsi utamanya yaitu Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya. Seperti namanya, keempat fungsi ini merupakan fondasi kerja sebuah database. Bayangkan saja, sebuah database ini sebagai perpustakaan. Agar operasional perpustakaan dapat berjalan, kita perlu sebuah sistem pendapatan buku-buku yang ada di dalamnya. Berikut adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi dalam CRUD. Yang pertama adalah create. Fungsi create berguna untuk membuat entry atau record baru ke dalam sebuah tabel di dalam database. Di dalam aplikasi berbasis SQL, fungsi create seringkali disebut dengan insert. Jika dianalogikan dengan skenario di atas, fungsi create ini akan digunakan ketika kita akan menambahkan buku baru ke dalam katalog perpustakaan. Perpustakaan buku tersebut akan ditandai dengan identitas khusus agar lebih mudah untuk diakses di kemudian hari. Baik, yang kedua adalah read. Fungsi read ini berguna untuk membaca entry data yang sudah terdaftar ke dalam sebuah database. Namun, fungsi ini tidak akan memberikan akses untuk mengubah data yang telah tersimpan di dalam database. Di dalam sebuah perpustakaan, tentunya ada sebuah sistem yang akan memberitahukan letak sebuah buku dan apa isi dari sebuah buku tersebut. Sistem inilah yang menjadi padanan dari fungsi read dalam konsep CRUD. Selanjutnya yang ketiga adalah update. Fungsi update ini berperan penting untuk memperbaharui entry data ketika informasi di dalamnya memerlukan perubahan. Dengan fungsi ini, kita bisa dapat mengubah detail dari sebuah entry di database. Fungsi ini tentunya sangat diperlukan untuk menciptakan database yang dinamis dan progresif. Baik, yang terakhir adalah delete. Seperti namanya, fungsi delete ini berguna untuk menghapus entry data yang sudah tidak diperlukan dalam sebuah database. Ketika menggunakan fungsi ini, kita bisa mengakses detail terkait sebuah entry dan kemudian memberikan perintah kepada sistem untuk menghilangkan dari database. Kenapa CRUD itu sangat penting? CRUD sangat penting karena yang pertama yaitu populer di berbagai bahasa pemrograman. Banyak bahasa pemrograman populer yang mengimplementasikan seperti SQL, Ajax, Python, Java, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mempermudah memahami operasi pemrograman. Setiap bahasa pemrograman memiliki ratusan bahkan ribuan fungsi yang cukup membingungkan, namun ketika kita sudah pahami dengan benar, akan sangat membantu dalam mempelajari fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Yang ketiga, meningkatkan performa user interface. Adanya fungsionalitas CRUD juga memudahkan developer untuk mengembangkan sebuah website atau dengan aplikasi dengan UI yang fungsionalitas dan akurat. Selain itu, ada juga cara yang diketahui untuk cara kerja CRUD. Apa saja cara kerja CRUD? CRUD biasanya mengacu kepada sistem persyaratan yang telah ditetapkan pada sistem sebuah website atau aplikasi. Adapun cara kerja CRUD, yaitu yang pertama adalah membuat akun, yang kedua adalah login ke akun yang sudah dibuat, yang ketiga, mengubah data diri, dan yang terakhir adalah menghapus informasi diri. Penerapan konsep CRUD.
Hampir semua aplikasi atau website yang menggunakan relational database sangat bergantung pada fungsionalitas CRUD. Tak hanya itu, segala bentuk aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk membuat akun juga bergantung pada CRUD atau bentuk lainnya seperti BREAD atau Browse, Read, Edit, Add, and Delete. Yang kedua adalah CRAP atau Create, Replicate, Applicate, dan Process. Yang ketiga adalah CRUDL atau Create, Read, Update, Delete, and List. Dan yang terakhir adalah Dev atau Delete, Add, View, dan Edit. Namun secara umum, CRUD merupakan konsep yang lebih dikenal oleh banyak orang. Ada banyak sekali skenario penerapan CRUD. Berikut ini adalah contoh sederhana penerapan CRUD dalam Departemen Human Resource di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama adalah sebuah tabel pegawai. Sebuah tabel dalam database yang berisi nama, nomor induk, nomor telepon, alamat, dan informasi karyawan lainnya. Yang kedua adalah tabel data HR. Sebuah tabel dalam database dengan informasi payroll, gaji, masa kontrak, catatan pelanggaran, dan sebagainya. Fungsi update akan berguna ketika ada peningkatan gaji atau perubahan detail pegawai, sedangkan fungsi delete akan berguna ketika data pegawai sudah tidak lagi diperlukan oleh perusahaan. Sebelum saya tutup, saya dapat menyimpulkan bahwa CRUD merupakan gabungan dari 4 fungsi esensial yang memiliki peran penting dalam mengelola database. Penting dalam mengelola database secara sistematis dan tertata. Fungsi-fungsi ini dapat diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Jadi, tidak ada ruginya untuk berkenalan dengan mereka, terutama bagi kita yang sedang belajar tentang pemrogramming. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ketika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.